Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak Dia? Baik, Pak Baik. Nang, apa kabar? Alhamdulillah. Ya ini lagi pandemi kayak gini. Ini sekali lagi kan yang penting itu kan sehat, bisa silaturahmi, bisa berbagi dengan sesama gitu kan. Ya berbagi nggak harus memberi uang, tapi bisa juga berbagi ilmu. Nah, hari ini Sobat Kampus dan kawan-kawan, saya dan Mbak Diah mau sedikit mengupas lebih tuntas gitu tentang monitoring serapan anggaran di kampus supaya menjadi lebih mudah. Karena kalau kita perhatikan di beberapa kesempatan kampus itu mengimplementasikan solusi perencanaan anggaran untuk perencanaan anggaran dan realisasinya. Jadi kalau bahasa di keuangan, treasury-nya, jadi perbendaharaannya itu menjadi lebih mudah karena keuangan ini kan apa ya, domain yang sensitif ya kalau di organisasi apapun gitu. Mereka pasti melihatnya parameternya itu nanti ukuran performa itu, apalagi institusi formal gitu, yang informal saja itu ya pasti merujuknya pada performa keuangan seperti itu. Nah, kita seperti biasa Mbak Dia pendek-pendek saja, nanti ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Yang pertama mungkin saya pengen tahu tentang apa namanya penyebab lah ya, apa sih sebab penyebab gitu, apa sih penyebab dari kegiatan monitoring serapan anggaran di kampus yang biasanya itu seringkali mereka itu merasa kesulitan karena ya pasti ketika treasury atau kegiatan realisasi anggaran itu dijalankan pasti ada kaitannya dengan apa dulu yang pernah direncanakan. Sehingga itu kalau di kampus kan diperankan oleh dua organ lah ya, kalau saya nyebutnya ada organ perencanaan dan organ keuangan gitu. Nah, ini kan satu tantangan juga yang perlu dihadapi dan disolusikan gitu. Nanti kita juga akan bicara tentang peran dari e-kampus modul keuangan untuk bisa menjawab beberapa tadi challenge di kampus untuk mengelola anggaran. Kira-kira apa ini yang menyebabkan monitoring serapan anggaran biasanya agak kesulitan di kampus, Mbak? Oke, ini saya gambarin. Share screen ya. Ya, ada dua Pak Nang. Oke. Ada dua. Ini kami rangkum jadi dua permasalahannya. Yang pertama itu pastinya tidak ada alat bantu sehingga ya itu tadi informasi untuk serapan anggarannya pun kesulitan kayak gitu. Terus karena yang menjalankan realisasi itu kan dari berbagai macam unit kerja. Oke. Ketika tidak ada alat bantu, yaitu monitoringnya jadi susah. Fakultas A ini tuh sudah berapa sih serapan anggarannya? Nah, yang tahu detailnya itu kan pasti si fakultas bersangkutan kayak gitu. Atau user yang memang terlibat kayak misalkan bendaharanya atau bendahara pembantunya mungkin di bagian fakultasnya seperti itu. Ketika tidak ada alat bantu, proses monitoring jadi terhambat kayak gitu. Harus menunggu dulu, harus ada laporan rutin mana nih rekapannya sini gitu. Itu salah satunya Pak Nang. Kemudian kalau misalkan ada alat bantu, tapi kapabilitasnya belum maksimal. Nah ini kapabilitasnya belum maksimal. Salah satu contohnya adalah alat bantunya itu, yang pengalaman kami alat bantunya masih desktop based sehingga ketika jadi kalau misalkan si user atau operator dari aplikasi tersebut itu tidak hadir atau berhalangan, itu harus ya itu tadi terhambat lagi kayak gitu, harus menunggu lagi gitu. Karena ya itu tadi yang maintenance atau yang megang tuh hanya salah satu, tidak bisa dilihat secara
bersama-sama atau secara online kayak gitu. Tuh salah satunya alat bantu yang belum maksimal yang menghambat proses monitoring serapan anggaran kayak gitu Pak Nang. Jadi ya ini sih dua hal ini yang sering banget jadi hambatan untuk proses monitoring serapan anggaran. Oke. Lalu ini ya apa namanya? Apa sih kira-kira yang kampus harus lakukan gitu? Maksudnya karena ada permasalahan yang coba kita simpulkan dari sini, alat bantu maupun secara kapasitas maupun keberadaannya gitu. Tadi juga mungkin bisa ditambahkan Mbak Dia kira-kira yang harus dilakukan kampus itu apa untuk bisa mengatasi permasalahan ini gitu. Yang secara umum, yang mungkin karena ya mungkin dari pengalaman sekali lagi, kira-kira Mbak Diah melihat mungkin kan ada juga kampus yang kampus ini sudah ready karena apanya gitu. Kalau yang belum kira-kira ya mungkin juga ada penyebabnya seperti itu. Kira-kira apa yang dilakukan kampus seharusnya? Kalau misalkan dilihat dari dua permasalahan ini sih sebenarnya kampus itu harus menemukan alat bantu yang pas untuk kebutuhan kampus tersebut kayak gitu. Mungkin kalau untuk kampus yang kapasitasnya atau organisasinya masih kecil, alat bantu yang desktop based masih belum begitu kerasa untuk permasalahannya. Tapi kalau udah organisasinya semakin lama semakin besar, itu alat bantunya juga harus yang maksimal gitu digunakannya kayak gitu. Dan apalagi kalau zaman sekarang kayaknya yang nggak online tuh udah jarang sih ya Pak Nang ya. Jadi salah satu alat bantu yang paling sering dicari sih yang sudah berbasis online kayak gitu sehingga nanti ketika nggak ada di tempat atau lagi berhalangan hadir itu bisa diakses dari mana aja kapan aja kayak gitu. Itu sih salah satunya mungkin yang harus dilakukan oleh kampus, menemukan alat bantu yang pas untuk mereka. Artinya alat bantu yang super canggih, yang terlalu canggih, yang overkill itu juga sebenarnya ya tidak butuh-butuh amat lah ya, kecuali memang kampus sultan gitu maksudnya. Duitnya nggak berseri untuk beli yang sistem ERP, lisensinya miliaran seperti itu. Padahal sebenarnya untuk bisa menyelesaikan permasalahan umum ini, kampus cukup menyiapkan budget yang secukupnya untuk bisa mengembangkan satu solusi yang terpadu dan juga online tentunya. Karena hari ini kan apa-apa harus online, anywhere, anytime itu bisa dieksekusi oleh para pihak seperti itu ya. Oke. Nah, kira-kira mungkin ini yang kaitannya dengan peran dari teknologi itu sendiri atau peran dari solusinya sendiri. Ketika kita ketemu problem, kemudian kita sudah tahu harus ngapain gitu kan. Yang berikutnya kan menentukan pilihan terhadap teknologi atau alat bantu yang pas gitu. Kira-kira kalau kampus kan ada keuangan nih Mbak Diah, mungkin nanti bisa demonstrasikan kira-kira di mana sih peran keuangan ini dalam membantu si pihak kampus gitu. Pihak kampus agar apa? Ya agar pengelolaan ataupun monitoring dari serapan anggaran yang dilakukan di institusi perguruan tinggi itu accountable, kemudian juga dapat dievaluasi secara periodik. Karena kan tidak bisa dipungkiri gitu. Dari pengalaman kampus mendampingi banyak perguruan tinggi mengimplementasikan keuangan itu sendiri, treasury, proses dari penganggaran, nanti juga merujuk pada penganggaran sampai dengan proses realisasi. Ini kan juga variasinya banyak dan di tengah-tengah kadang juga ada regulasi yang berubah, menyesuaikan lagi, formatnya juga disesuaikan lagi. Nah, ini gimana? Mungkin bisa didemonstrasikan ya. Ini saya sneak peek dulu aplikasi keuangan. Oke. Nah, ini beberapa menu yang bisa diakses lewat aplikasi keuangan. Nah, apa aja sih yang ada di keuangan? Itu untuk proses monitoringnya
Mungkin saya mulai dari yang referensi dulu ya Pak Anang. Ya, Jadi ya. proses Persiapannya. Persiapannya. Jadi di sini untuk proses realisasi itu sudah ada setting pagunya. Jadi realisasi itu tidak mungkin nggak ada anggarannya terlebih dahulu kayak Oke. gitu. Jadi ini adalah data penganggarannya yang sudah disusun sebelumnya. Nah, jadi di e-keuangan ini sudah di trapping. Jadi setiap realisasi anggaran itu dan jadi satu kesatuan gitu. Okay. Anggarannya mana yang mau direalisasi. Nah, ini adalah data-data anggaran yang akan direalisasi oleh teman-teman unit kerja. Gitu. Ini salah satu fitur yang ada. Okay. Kemudian nanti mungkin ada pertanyaan gimana kalau misalkan ada anggaran yang dadakan kayak gitu. Nah, itu di sini juga ada revisi anggaran kayak gitu. Okay. Jadi lewat revisi anggaran. Nah, terus gimana sih proses realisasinya? Ini tunjukin sekilas aja. Dimulai dari proses pembuatan SPBY. Ini kita fokuskan ke perguruan tinggi negeri ya, Pak Anang ya. Ya, kepanjangannya apa SPBY? SPBY surat permintaan pembayaran. Surat permintaan pembayaran. Jadi diawali dari permintaan pembayaran dari unit gitu ya. Betul, permintaan pembayaran dari unit di sini kan. Ini adalah kegiatan yang mau atau anggaran yang mau direalisasikan. Oke. Kayak gitu. Kemudian ini sifat pembayarannya. Ya. Ini siapa nanti yang akan meminta atau penanggung jawabnya. Kemudian ini yang akan direalisasikan. Jadi dimulai dari pembuatan SPBY. Kemudian setelah SPBY selesai baru nanti dibuatkan direkap dalam SPTB surat pertanggungjawaban. Di sini surat pertanggungjawaban. Surat pertanggungjawaban. Nah, jadi dari semua SPBY yang dibuat ini karena baru satu ya, jadi terlihatnya cuma satu. Kalau misalkan ada banyak ini bisa dicentang Pak Nang. Oke. Jadi satu SPTB bisa beberapa SPBY direkap jadi satu SPTB gitu. Ya. Print-printnya kayak apa itu coba? Print-printnya sebentar. Print-printnya, nah ini seperti ini. Kelihatan ya Pak Nang ya? Ya. Oke. Nah ini sudah disesuaikan juga dengan PMK, jadi formatnya sudah sesuai dengan yang ada di PMK. Cuma kadang juga ada beberapa instansi yang biasanya sih ada tambahan-tambahan sedikit, nah itu kami custom gitu. Tapi ini secara defaultnya kita pakai yang PMK kayak gitu. Kreatif juga ya. Standar Garuda aja itu di custom gitu. Mungkin untuk keperluan internal. Ya, Indonesia gitu. Oke. Nah, setelah itu baru dari SPTB sudah direkap, itu nanti akan dibuatkan surat perintah pembayarannya. Oke. Surat perintah pembayarannya, jadi dibuat dari SPTB itu, dibuatkan SPP-nya, totalnya berapa nih yang mau dibayarkan gitu, atau diterbitkan pembayarannya, kayak gitu. Nah, ini seperti ini contohnya. Oke. Kemudian setelah ada surat permintaan pembayaran ini adalah yang menyusun nanti PPK. Bukan PUMK ya? Oh, PUMK yang SPBY tadi yang pertama ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini tadi sudah sampai di SPP, ini ketika SPTB sudah terbit, nanti dibuatkan SPP-nya. Ya. Surat permintaan pembayarannya ditandatangani, disahkan, dokumen berjalannya tetap ada. Ini kita bisa dicetak di sini juga. Nanti ditandatangani, dokumen berjalannya akan diserahkan, kemudian baru dibuatkan SPM. Nah, SPM-nya seperti ini. Nah, kayak gini. Ini untuk SPM, pembuatan surat permintaan membayar. Jadi sudah terbit SPM dari SPP yang dibuat sebelumnya. Ini oleh PPSPM. Nah, surat perintah membayar ini dari siapa ke siapa? Maksudnya gimana nih Pak Anang? Maksudnya dari unit ke pusat atau dari pusat ke bendahara negara ini kalau konteksnya PTN? Oh, kalau dari PTN ini karena ada beda nih, sumber dana BLU kan dikelola sendiri.
Nah, Oh ini ya, betul. permintaan ke bendahara pengeluarannya. Oh, pengeluaran Gitu. BLU ya yang ada di universitas berarti ya. Oke. Tapi kalau misalkan nanti sumber dananya pakai uang negara, ya ini ke KPPN-nya. Ya. Kayak gitu. Itu biasanya sudah menggunakan aplikasi negara untuk SPM-nya. Jadi tidak di sini, di e-keuangan. SPM-nya udah nggak di aplikasinya kampus ya biasanya. Iya. Ada di aplikasinya dari Kemenkeu. Betul. Jadi ini kita fokusnya ke yang dikelola secara mandiri oleh universitas. Ya, Gitu. Ini dari unit kerjanya ke bendahara pengeluarannya. Gitu. Berarti kalau ada beban-beban yang kemudian punya peluang pajak gitu juga otomatis nanti akan dipotongkan di sini gitu ya. Betul. Nah ini kebetulan karena contohnya nggak ada akun pajaknya, jadi nggak kelihatan. Sebenarnya kalau misalkan ada, nanti di sini muncul juga nominal pajaknya. Oke. Gitu. Nah ini nanti nilai netonya. Ya, artinya orang kan nggak perlu ngitung-ngitung lagi, jadi secara aplikasi juga sudah dipertimbangkan untuk langsung dikuantifikasi kira-kira pengaruhnya terhadap pajak seberapa gitu ya. Betul. Nah, ini tadi SPM, suratnya nanti juga cetakannya ditandatangani, dokumen berjalan tetap ada. Nah, setelah itu baru ada surat pencairan dana kayak gini. Ini saya contohin. SP2D. Surat perintah pencairan dananya. Ini kepada siapa? Ini sudah langsung entry dari data SPM sebelumnya. Ini. Gitu. Jadi nggak perlu, jadi nggak perlu ngetik ulang. Paling kalau misalkan ada beberapa yang diubah masih bisa. Tapi otomatis sudah mengambil dari data sebelumnya yang dibuat gitu. Ini kita simpan SP2D-nya. Nah, cetakannya seperti apa? Kita lihat. Bentar. Mungkin nggak perlu dicetak juga aja. Oh ya. Ya, kira-kira kan ini kan kalau di konteksnya PTN kan nanti sebagai pengajuan, BLU pun mengajukan ke KPPN gitu ya? Nggak mengajukan sih Pak Nang, tapi nanti mereka ada kayak pengesahan belanja. Persetujuan ya, pengesahan. Iya, pengesahan. Itu biasanya setiap 3 bulan sekali pengesahannya. Pengesahan. Oke, ini sudah sampai SP2D, terus? Nah, tadi balik lagi ke bagian serapan anggaran, gimana sih monitoringnya? Kita pertama lihat dulu laporan monitoringnya nih. Kita bisa lihat dari SPBY yang dibuat itu sudah sampai mana, ini bisa kelihatan di sini. Nah, ini kan itu kayak roda berjalan ke kanan ya. Jadi SPBY, SPTB. Oke. Nah, ini SPBY-nya kita bisa lihat SPBY ini tuh sudah sampai tahap mana, dan ini laporannya bisa dilihat oleh siapa aja, baik unit kerja di bagian bawah ataupun yang rektorat. Jadi kalau misalkan FMIPA nih mau tahu SPBY saya sudah sampai mana sih, ini bisa lihat di sini. Oh, sudah sampai SP2D, nomornya sekian-sekian kayak gitu. Ini bisa kelihatan. Nah, ini laporan monitoringnya. Kemudian kalau mau tahu serapannya, ini serapannya udah sampai berapa persen sih? Nah, ini di sini kita sudah sediakan laporan serapan anggarannya. Nah, seperti ini. Membantu sekali. Nah, ini contohnya nih, kalau misalkan ada pagu yang belum ada realisasinya, berarti kan serapannya 0%. Nah, kalau yang sudah ada, ini kita bisa ngelihat, oh, serapan dari pagu untuk kompetisi lomba mahasiswa baru terserap 0,04% kayak gitu. Dan ini real time. Real time. Jadi bisa dicek kapan aja, misalkan mau tahu oh bulan Januari berapa sih serapannya, ini bisa kelihatan juga. Iya. Akumulasinya juga di bawah itu ya, maksudnya secara mata anggaran, secara sumber dana juga akan kelihatan serapannya berapa persen seperti itu. Betul. Ini akumulasi total keseluruhan pagu yang dimiliki oleh MIPA. Jadi kalau misalkan di sini ada banyak, otomatis langsung summary-nya di sini totalnya, kemudian total realisasinya juga bisa kelihatan. Jadi total realisasi yang bawah itu akumulasi untuk nama unit itu ya, sumber dana unitnya ya. Kalau yang atas sudah dipecah-pecah berdasarkan MAK-nya gitu ya. Betul, pagu per MAK-nya. Pagu per mata anggaran kegiatan ya, MAK ya. Betul. Ya, mata anggaran kegiatan. Mata anggaran kegiatan. Oke, ini sangat membantu sekali ini. Maksudnya kalau kampus selama ini saya yakin
ketika ditanya tentang serapan yang masih pakai manual, wah itu cara menyesuaikan yang ada di tools-tools ERP mereka, Excel Resource Planning. itu ya juga ribet gitu karena filenya masih harus di-collect dulu, validity-nya juga questionable gitu. Maksudnya kan apa ya, masing-masing nggak yakin lah dengan apa yang kemudian dikelola. Tapi kalau kayak gini kan sudah by system, sudah menggunakan sistem informasi yang bisa mengagregasi rangkaian proses treasury perbendaraan mulai dari tadi kalau SPBY, kemudian lari ke SPTB, muncul SPP, dikeluarkan SPM sampai ke SP2D. Mungkin kalau bahasa di swasta agak berbeda ya Mbak Diah ya. Iya, berbeda Pak Nang. Ini karena kita pakai yang PTN ya. Sebenarnya hampir sama sih. Maksudku kalau dari pengalaman juga melihat yang di swasta, istilah-istilahnya saja nanti dan mekanismenya yang berbeda. Oke. Saya pikir sudah cukup clear Mbak Diah tentang monitoring serapan anggaran di kampus ya. Karena pasti ketika kita bicara realisasi, kita bicara bagaimana kampus bisa tahu anggarannya sudah digunakan seberapa, itu ya menggunakan sistem informasi yang terpadu harusnya, tidak yang silo, yang scattered, yang ada di mana-mana. Orang perencanaan punya sistem sendiri, orang keuangan punya sistem sendiri, unit punya sistem sendiri, ya gabunginya ya setengah mati juga itu nanti. Belum validity datanya sampai ke atas, muncul nanti ke dashboard untuk bisa disajikan ke para pimpinan juga akan makin complicated. Oke, itu terima kasih Mbak Diah sudah menjelaskan sangat gamblang tentang peran sistem informasi sendiri untuk memonitor serapan anggaran di kampus sehingga menjadi lebih mudah dan akuntabel seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat buat sobat kampus dan para pendengar sekalian. Saya tutup Mbak Diah. Iya, terima kasih banyak Pak Nang. Sampai jumpa di kesempatan lain. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.